Luar biasa. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bawal sepertinya memang sudah berhasil mengalahkan jenis ikan lain, ikan tawar lainnya. Di mana untuk saat ini permintaan ikan bawal sendiri jauh lebih meningkat jika harus dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Hal itulah yang membuat banyak dari para petani ikan yang harus memutar otak untuk dapat menanggulangi kelonjakan permintaan ikan bawal itu sendiri. Lalu bagaimana kira-kira proses budidayanya? Nah, bagi Anda yang ingin sekali untuk membudidayakan ikan bawal, tepat sekali dong jika Anda mengikuti dan menonton video yang satu ini. Yuk, langsung saja sobat. Cara budidaya ikan bawal tawar. Kelonjakan permintaan ikan bawal. Seperti yang sudah kalian tahu, jika akhir-akhir ini memang banyak sekali petani yang mengeluhkan tentang permintaan ikan bawal yang semakin meningkat. Bahkan bisa dikatakan jika ikan bawal saat ini menjadi salah satu jenis ikan air tawar paling primadona. Di setiap warung makan dan juga restoran ternama, juga banyak sekali yang sudah menyajikan menu dari ikan bawal. Namun sayangnya di balik permintaan ikan bawal yang semakin meningkat itu, para petani tidak dapat menanggulanginya. Banyak dari para petani yang harus memutar otak untuk dapat mengantisipasi kelonjakan permintaan dengan berbagai macam metode. Salah satu di antaranya yaitu menggunakan metode kolam terpal. Lalu bagaimana caranya? Potensi dan keunggulan kolam terpal bagi ikan itu sendiri. Kolam terpal dijadikan sebagai salah satu media pembudidayaan ikan yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Di mana kolam terpal sendiri memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan kolam ikan jenis lainnya. Kolam terpal dapat digunakan oleh petani ikan yang memiliki lahan sempit, baik itu di depan rumah maupun di belakang rumah. Karena jenis kolam ini tidak memerlukan banyak lahan untuk digunakan. Tidak hanya itu saja, kolam terpal juga mudah untuk ditemukan. Di berbagai toko perikanan sudah mulai dijual dengan harga murah dan bahkan juga kolam terpal dijual di Shopee, Lazada, Tokopedia hingga platform marketplace lainnya. Dengan harga hanya 5 juta kalian sudah mendapatkan kolam terpal dalam ukuran diameter 4 meter. Hanya menggunakan satu kolam saja, kalian sudah dapat memelihara hingga ratusan ikan di dalamnya. Gunakan kolam terpal lebih mudah. Keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan teknik budidaya ikan bawal di kolam terpal antara lain, mudahnya dan murahnya modal untuk membangun kolam. Tidak membutuhkan banyak air untuk membudidayakan ikan bawal. Namun itulah dibalik kelebihan dan kekurangannya. Dan kekurangannya antara lain, plastik terpal yang kita gunakan kadang mengalami kebocoran. Dan karena terpal ini juga tidak ada bakteri berguna yang biasanya ada dalam tanah yang dapat menghambat kebusukan. Maka perlu kita waspadai adanya pembusukan dari sisa-sisa makanan atau kotoran ikan yang berada di dasar kolam. Mempersiapkan kolam ikan. Pemilihan budidaya ikan bawal di kolam terpal memungkinkan persiapan-persiapan dapat dilakukan dengan cepat. Bahan dasar terpal dipilih karena terpal merupakan bahan yang tidak tembus air dan harganya pastinya lebih murah ketimbang semen untuk membuat satu kolam. Budidaya ikan bawal di kolam terpal, kolamnya sendiri harus siap juga. Maksudnya di sini kolam yang baru selesai kita buat tidak bisa langsung kita manfaatkan, melainkan kita harus mengkondisikan terlebih dahulu. Setelah kolam untuk budidaya ikan bawal selesai dibuat, ganti air terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau virus yang melekat pada terpal tersebut.
Lalu isi kembali dengan air sesuai dengan kebutuhan untuk budidaya ikan bawal, minimal ketinggian air 50 cm. Kemudian kolam budidaya ikan bawal ditutup dan biarkan selama kurang lebih 2-3 hari. Hal ini bertujuan untuk menjaga sterilitas kolam. Kolam budidaya ikan bawal juga dapat dilakukan secara tradisional, seperti memberi tumpukan daun pepaya. Pembenihan ikan. Kita dapat mendapatkan benih dari pasar, pembudidaya bibit, atau juga bisa dari internet. Langkah awal pembenihan harus diperhatikan dengan baik agar menghasilkan pemanenan ikan bawal yang memuaskan. Minimal bibit ikan bawal diberi waktu untuk adaptasi 1 jam untuk beradaptasi. Kemudian bibit ikan bawal baru bisa dipindahkan ke kolam terpal. Perlu kita perhatikan bahwa penebaran bibit ikan bawal ini dihitung sebanyak 100-150 ekor per meter persegi dengan kedalaman 30-40 cm. Perhatikan juga jumlah bibit yang ditebar ke dalam kolam. Kolam terpal memang cocok untuk pembudidayaan di lahan yang kurang luas dan terbatas. Akan tetapi banyak sedikitnya ikan yang menempati kolam tersebut juga perlu diperhitungkan. Pemeliharaan. Kolam terpal tidaklah sama dengan kolam tanah atau kolam permanen, maka dari itu membutuhkan teknik tersendiri dalam membudidayakan ikan bawal. Pertama, pemilihan bibit ikan bawal. Selain itu, harus diperhatikan bahwasanya menggunakan kolam terpal dapat menghambat sirkulasi air bersih dan oksigen dalam air. Minimal pembudidaya ikan bawal dengan kolam terpal harus menyiapkan filter yang berfungsi khusus untuk mengalirkan air bersih ke dalam kolam. Hal ini harus selalu diperhatikan karena kalau tidak, ikan-ikan bisa mati kekurangan oksigen. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ikan bawal termasuk kelompok ikan yang bergigi tajam, artinya termasuk ikan predator. Disinyalir ikan ini menyerang ikan jenis lain. Oleh karena itu, patut diwaspadai kemungkinan ikan bawal saling menyerang sesama jenis. Meskipun demikian, gigi ikan bawal tidak dapat merobek kolam terpal dan jarang juga ikan ini menyerang sesamanya, kecuali karena kurang nyaman, terutama tempat yang sempit. Pemberian pakan. Pakan merupakan bagian faktor terpenting dalam budidaya ikan bawal ini, karena hampir 60% pengeluaran biaya ada di pakan ketimbang biaya operasionalnya. Untuk tahap pertama, masa-masa ikan beradaptasi, ikan bawal diberi pakan setiap hari secara rutin dan teratur. Pemberian pakan dalam 1 hari paling tidak harus 3-5% dari berat tubuh benih ikan, dan kandungan protein minimal 25%. Di minggu pertama, bibit ikan bawal diberi pakan pelet yang telah dihancurkan atau dilembutkan menjadi tepung 750 gram untuk 100.000 benih ikan bawal. Minggu kedua, jumlah makanan ditambah menjadi 1.000 gram untuk benih 100.000 bibit ikan bawal. Dan untuk selanjutnya, pemberian pakan ikan bawal bisa dikondisikan sesuai dengan ukuran tubuh ikan bawal. Pemberian pakan 3 kali sehari supaya ikan bawal lekas tumbuh besar. Dengan cara menyebarkan pakan ke seluruh kolam untuk meningkatkan potensi hidup ikan dapat dilakukan dengan cara pemberian vitamin seperti lipopolisakarida yang dapat dicampur dengan pakan. Selain itu, kebersihan kolam juga harus dilakukan kurang lebih 20 hari sekali. Pemanenan. Pemanenan ikan bawal bisa dilakukan ketika ikan bawal sudah berumur 4-5 bulan atau kalau berat tubuh si ikan bawal sudah mencapai 300-500 gram. Cara pemanenan biasanya menguras air, menyisakan sedikit air dalam kolam untuk penangkapannya. Bisa menggunakan jaring yang berdiameter besar. Pemanenan ikan bawal sama halnya dengan ikan lainnya bisa dilakukan secara selektif maupun secara total. Jumlah pemanenan ini sendiri biasanya tergantung dengan tujuan panen tersebut, apakah untuk skala konsumsi atau untuk skala produksi. Untuk penjualannya, kita bekerja sama dengan pihak restoran, pabrik, pasar, atau bisa juga dipasarkan secara online.